warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengisahkan dari hutan loyang. Kisah ini pernah heboh sekitar tahun 1999 hingga 2000-an, di mana saat itu hutan Jetut pernah dimunculkan oleh sosok wanita misterius yang berkeliaran pada malam hari yang mencari anaknya. Nah, tahukah sob, kangkran tentang hutan loyang itu tidak hanya terfokus di kawasan selatan atau yang biasa terkenal dengan sebutan Alasinang, namun di bagian utara desa Loyang ada suatu pekarangan atau semacam hutan kecil. Ini bernama Jetut, sering memunculkan fenomena misteri. Di antaranya adalah sebagaimana yang pernah menimpa teman saya, sebut saja namanya TM ya. Saat itu TM menjemput seorang gadis untuk menonton sebuah hiburan yang ada di desa sebelah. Saat berangkat melintasi hutan Jetut, itu tiba-tiba kendaraan yang membonceng dua gadis asal Loyang itu mendadak berhenti atau mogok. Kenapa? Karena di situ ternyata di sekitar tanjakan ya menuju jembatan, di situ kan dihubungkan oleh jembatan gantung. Itu muncul hewan seperti kucing tapi ukurannya besar atau lebih mirip macan kumbang lah di situ. Nah, si perempuan itu kan sangat ketakutan ya, yang menjerit gimana gitu. Kemudian 1 menitan lebih macan atau sosok itu menghilang. Kemudian puncak dari keangkeran hutan Jetut yang paling populer, yang mungkin banyak dibincangkan dari dulu sampai sekarang, itu tentang kemunculan sosok wanita misterius yang dulu sempat heboh mencari-cari anaknya, dan anehnya sampai tahun-tahun ke depan sosoknya itu masih ada, masih kerap terlihat gitu, oleh orang yang melintas pada malam hari. Pada tahun yang lalu saya pernah mendengar cerita dari kenalan saya dari Loyang, namanya Bapak Rohim. Itu suatu ketika dirinya melintas bersama anaknya yang baru pulang dari Jakarta ya. Ada suatu tujuan malam itu, sekitar jam 11-an dia melintasi hutan Jetut, dan di tengah-tengah hutan, tepatnya ketika sudah memasuki atau melintasi depan gedung S2 yang dibangun, dia melihat sosok wanita sendirian tengah menggendong bayi. Itu logis gak kalau seandainya ada seorang wanita malam-malam menggendong bayi di tengah hutan? Kemudian Pak Rohim dengan sedikit heran dan sedikit ketakutan bersama anaknya ke arah utara karena suatu tujuan yang melintasi kawasan pasar Trisi juga. Ini di situ mengalami kecelakaan ringan lah. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, itu seorang ibu-ibu asal Cibereng yang menikah dengan warga desa Loyang ya, sudah puluhan tahun sih sebenarnya, tapi dia punya aktivitas atau usaha tambahan lah. Tiap jam 4 atau sebelum subuh ya, dia kan berjualan atau berkeliling menjualkan ayam goreng. Saat melintasi hutan Jetut pada jam 4-an lah, habis berpakaian olahraga, itu seperti dengan gerakan-gerakan gitu, itu sendirian loh.
mungkin nggak ada gadis yang begitu nekatnya tengah malam itu. Semakin dekat Ibu R ini melintas, ternyata rambut jari si gadis itu menutupi wajahnya. Jadi nggak jelas itu. Ya otomatis dia ketakutan dong. Dia mempercepat laju kendaraan motornya. Kembalinya sih dia kan udah siang, jadi nggak ada apa. Saya juga mendengar cerita dari Ibu Sarah, warga Trisi. Beliau menceritakan langsung kepada saya. Dia kan berprofesi sebagai pedagang tahu kucur yang biasa dijajakan saat ada hajatan. Nah, saat itu Ibu Sarah berangkat sekitar menjelang maghrib lah. Itu kan jaraknya sekitar 3 kilo dari Trisi ya, dari Trisi terus melintasi desa-desa setelahnya ke arah selatan, melewati jembatan, kemudian memasuki jalanan menuju kawasan Cetut. Kala itu jalanannya tuh masih berbatu, dia memakai sepeda ontel, sepeda butut dengan membawa perlengkapan atau box yang berisi dagangannya. Kemudian di tengah-tengah hutan itu, setelah melintasi tanjakan ya, di tengah-tengah hutan, tiba-tiba sepedanya tuh copot rantainya, atau kalau bahasa orang sini ecel. Pas maghrib, suasana senyap, sudah tidak ada orang lewat lagi. Dia tidak mungkin dong meneruskan perjalanan. Akhirnya Ibu Sarah itu turun dari kendaraannya dan melihat atau memeriksa rantai yang copot untuk diperbaiki. Saat dirinya fokus, itu sekonyong-konyong muncul seorang wanita dari belakangnya. Wanita itu, kata Ibu Sarah sih, sangat cantik, bahkan dia mengatakan belum pernah melihat ada wanita muda yang kecantikannya itu luar biasa seperti itu. Itu baru pertama kali, kata Ibu Sarah, itu melihat wanita yang begitu wah cantiknya. Pakainya agak merah ya, kemerah-merahan itu. Rambutnya, kata Ibu Sarah, itu sangat panjang ya, sampai ke pantat gitu. Dan dia juga berkata, si wanita misterius itu berkata, "Bu, saya bantu ya." Tanpa berpikir panjang lagi, Bu Sarah kan mengatakan, "Oh iya Neng, mangga gitu." Nah, kemudian kan si wanita memegangi boncengannya yang membawa box dagangannya itu. Agak miring kan itu kan sepedanya kan. Nah, setelah selesai memasang kembali rantainya yang ecel tadi, dia terkejut karena dari bawah dia melihat bahwa si wanita itu ternyata tidak menginjak tanah gitu, melayang. Kemudian dia kan terus dari jongkok ya, Ibu Sarahnya itu terus melihat ke atas. Ternyata wanita itu sudah tidak ada, bahkan menebarkan aroma seperti bunga kamboja gitu. Akhirnya dengan takut Ibu Sarah, berhubung sepedanya juga sudah selesai dipasang rantainya itu kan, dia segera cabut terus melintas dengan penuh ketakutan. Dia menggenjot itu sepeda bututnya itu. Nah, sampai di tikungan masuki Desa Loyang itu kan ada bengkel miliknya Bapak Salim yang kebetulan belum tutup ya, walaupun sudah maghrib. Di situ dia berhenti karena saking paniknya dia meminta air. Bapak Salim yang memang sudah akrab dengan Ibu Sarah itu kan bertanya, "Kenapa Bu kok tergopoh-gopoh dan ketakutan?" Ya, kemudian Ibu Sarah langsung menceritakan apa yang baru dialaminya, sehingga dia merasa ketakutan yang begitu hebat. Ternyata Bapak Salim kemudian menjelaskan bahwa satu mingguan itu wanita dari Desa Loyang meninggal pasca melahirkan
di mana kedua-duanya baik bayi maupun si wanita muda yang katanya cantik itu meninggal semua. Wanita itu dimakamkan di tengah hutan Jetut atas permintaan dirinya. Ada semacam mentradisi gitu ya. Keluarganya juga makamnya di situ di tengah. Oke, itu dulu saja. Nanti saya akan ceritakan lagi tentang asal usul dari wanita misterius itu agar lebih lengkapnya lagi. Lewatkan cerita berikutnya ya. Bye. Assalamualaikum.